Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 4A yang beranggotakan dengan Azmi Putri Asri, Cheriska Islaminia, dan Dia Ayu Lestari akan mempresentasikan tentang industri kelapa sawit di Indonesia. Slide pertama akan dibacakan oleh Azmi Putri Asri. Kepadanya disilakan. Tanaman kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis golongan plasma yang termasuk tanaman tahunan. Tanaman kelapa sawit berasal dari negara Afrika Barat. Tanaman ini mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1991. Orang yang pertama kali merintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrian Hallet, seorang yang berkebangsaan Belgia yang mana telah belajar banyak tentang perkebunan kelapa sawit di Afrika. Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pabrik kelapa sawit atau PKS yang merupakan sarana utama untuk mengolah buah tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. TBS karena sifat biologisnya harus segera diolah menjadi minyak mentah atau crude palm oil atau CPO sebagai intermediate. Pada 2000, jumlah PKS di Indonesia adalah 221 buah dengan kapasitas terpasang 9.166 ton TBS per jam. Kapasitas olah setiap unit PKS berkisar antara 15 sampai dengan 16 ton TBS per jam. Sebagian besar pabrik memiliki kapasitas 30 ton dan 60 ton TBS per jam. PKS yang terbanyak berlokasi di Sumatera Utara sebanyak 84 unit, diikuti oleh Riau 44 unit, Sumatera Selatan 20 unit, Aceh 14 unit, Jambi 13 unit, dan Kalimantan Barat 12 unit. Jumlah PKS pada tahun 2001 diperkirakan telah mencapai 261 buah dengan kapasitas terpasang 10,8 ribu ton TBS per jam atau ekuivalen dengan produksi 9,7 juta ton CPO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cheriska. Baiklah, selanjutnya adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kabupaten atau kota, menciptakan multiplier efek ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dan ekspor produk turunan kelapa sawit atau CPO dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan telah membawa dampak berkembangnya perkebunan di daerah, khususnya kelapa sawit. Dalam perekonomian makroekonomi Indonesia, industri minyak sawit memiliki peran strategis antara lain penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja. Industri kelapa sawit yang berkelanjutan harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, yang kedua, layak secara ekonomi, dan yang ketiga, diterima secara sosial. Pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, jika dilakukan dengan benar, dapat meredam isu yang mengatakan pengembangan kelapa sawit menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan meliputi penurunan kualitas udara, air, dan tanah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Ayu Lestari. Kepadanya disilakan. Data dari Wetland International, sebuah kelompok lingkungan hidup, menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit bukankah bandingan bagi hutan alami dalam hal penyimpanan karbon, tetapi minyak kelapa sawit masih dapat berperan dalam usaha pengurangan emisi gas rumah kaca. Kelapa sawit adalah satu dari bibit minyak yang paling produktif di dunia dalam ukuran berdasarkan per unit area. Biodata dihasilkan dari kelapa sawit jauh melampaui biodiesel konvensional seperti jagung, kedelai, bibit gula rapeseed, dan tebu. Salah satu pola pengembangan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan undang-undang dan cukup menarik untuk diaplikasikan saat ini adalah pola Transmigration Corporate Farming atau TFC. Pola ini adalah pola penyempurnaan dari pengembangan enumerasi kebun dan inti plasma sebelumnya, di mana para petani plasma hanya mengerjakan lahannya saja dan tidak melibatkan kepemilikan pemerintah, daerah, dan pusat. Pada pola TFC, Cehan Ningti wajib memberikan 20% sahamnya berupa lahan kepada petani atau 2 hektar per petani. Sehingga petani merasa memiliki perusahaan dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memaksimalkan hasilnya yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaannya juga.
Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.